Dampak negatif restrukturisasi Jiwasraya TIL. Korupsi di perusahaan asuransi plat merah Jiwasraya cukup menghebohkan akhir-akhir ini. Kasus korupsinya sudah disidangkan dan sudah divonis, walaupun terjadi kontroversi dengan adanya pengurangan hukuman bagi para terdakwa dengan alasan kemanusiaan, bahwa terpidana diberi hak dan kesempatan untuk bertobat dan sadar, yang disebutkan bahwa hal tersebut merupakan tujuan dan lembaga pemasyarakatan. Hehehe, walaupun cukup menggelikan, tapi ya sudahlah. Tapi apakah permasalahan Jiwasraya dengan pengelolaan direksi baru sudah selesai? Ternyata tidak. Direksi baru mengajukan usulan restrukturisasi Jiwasraya terhadap nasabah Jiwasraya dengan mendirikan perusahaan baru IFG. Nantinya seluruh nasabah Jiwasraya akan dialihkan ke perusahaan asuransi baru tersebut. Konsep ini konon sudah disetujui DPR dan pemerintah dengan nantinya pemerintah akan menyuntikkan dana Rp22 triliun ke IFG, bail-in pemerintah ke perusahaan asuransi baru tersebut untuk meneruskan mengelola para ex-nasabah Jiwasraya. Sementara Jiwasraya yang merupakan BUMN asuransi yang sudah berumur sekitar 100-an tahun akan dilikuidasi dan ditutup. Konsep restrukturisasi itu sah-sah saja dalam pengelolaan perusahaan tentunya dengan berbagai pertimbangan dengan kalkulasi bisnis oleh pemilik, yaitu pemerintah Indonesia, dengan direksi baru Jiwasraya. Tapi ternyata konsep restrukturisasi yang akan dijalankan tersebut mempunyai kekurangan apabila akan diimplementasikan. Karena konsep yang diajukan tersebut akan sangat merugikan hampir 5,3 juta rakyat Indonesia yang tidak salah apa-apa dan mempercayakan dananya untuk dikelola oleh Jiwasraya. Bayangkan, di antaranya dana nasabah pengembaliannya akan dikurangi, haircut antara 40-60% dan pengembaliannya akan dicicil. Konsep restrukturisasi itu sih yang lebih mengenaskan untuk para nasabah anuitas pensiunan, manfaat pensiunnya akan dipotong antara 40-60%. Para peserta program anuitas tersebut kebanyakan para pegawai yang dari strata ekonomi menengah ke bawah yang dahulu diharuskan menyisihkan gajinya tiap bulan untuk dikumpulkan dan dana tersebut setelah pensiun diwajibkan oleh undang-undang untuk dimasukkan ke perusahaan asuransi untuk dikelola menjadi manfaat pensiun yang akan didapat seumur hidup. Yang lebih mengenaskan untuk para penghasilan pensiun yang tidak begitu besar dan diharapkan dinikmati dalam masa pensiun itu akan dipotong. Padahal dalam undang-undang dana pensiun jelas disebutkan bahwa para pengelola dana pensiun tidak diperbolehkan memotong, mengurangi manfaat pensiunan nasabah. Kalau pemerintah tetap mendukung dan mengimplementasikan konsep restrukturisasi yang diajukan itu maka akan banyak dampak negatifnya bagi Indonesia, di antaranya 1. Bidang hukum dan sosial. Konsep restrukturisasi Jiwasraya yang akan memotong hak nasabah yang diantaranya para pensiunan jelas melanggar undang-undang yang dibuat sendiri oleh pemerintah dengan DPR. Kalau pemerintah mendukung kebijakan yang melanggar undang-undangnya sendiri dan jelas-jelas merugikan rakyat, nanti apa kata dunia? Ini akan jadi jurisprudensi masyarakat juga untuk ikut-ikut melanggar undang-undang, toh pemerintah juga. Rakyat bisa saja ngemplang pajak toh pemerintah juga mendukung pengemplangan dana masyarakat. Para nasabah anuitas program pensiunan itu taat dengan mempercayakan dananya di Jiwasraya yang milik pemerintah kok malah dipotong hak-haknya. Bayangkan kalau Jiwasraya adalah milik swasta, maka dengan kasus ini maka pengadilan akan mewajibkan para direksi dan pemilik untuk memenuhi kewajiban ke nasabahnya, dengan segala harta dan dana yang mungkin disediakan oleh pemilik perusahaan. Ada contoh menarik pada kasus Bank Suma dahulu yang merupakan milik putra William Suryajaya, pemilik Astra. Demi memenuhi kewajiban hutang-hutang putranya di ex-bank tersebut, William Suryajaya rela menjual dan melepaskan seluruh kemilikannya di Astra Group yang dibangunnya mulai dari perusahaan kecil hingga besar, suatu tanggung jawab yang mulia. Nah, apakah pemerintah Indonesia kalah sama William Suryajaya dalam hal tanggung jawab? Jiwasraya adalah milik pemerintah. Dalam meminta nasabah untuk menyetujui ikut restrukturisasi, pihak Jiwasraya melakukan dengan cara memberi ultimatum, deadline dan ancaman bahwa kalau tidak ikut restrukturisasi nasabah akan kehilangan haknya, para pensiunan tidak lagi mendapat manfaat pensiun bulanan. Para nasabah yang khawatir dan putus asa ada yang sudah dengan terpaksa menyetujuinya, inilah yang diklaim oleh pihak Jiwasraya bahwa sudah banyak nasabah yang menyetujui, walaupun dalam beberapa kesempatan dibantah oleh beberapa perwakilan nasabah klaim-klaim tersebut.
Dari segi sosial, apabila restrukturisasi Jiwasraya yang diajukan sekarang dilaksanakan berarti pemerintah mendukung pengurangan pendapatan 5,3 juta nasabahnya, yang kalau ditambah tanggungan keluarganya bisa mencapai 15-20 juta rakyat Indonesia. Dampak selanjutnya tentunya pengurangan kesejahteraan mereka. Apakah pemerintah mendukung kebijakan yang mengurangi kesejahteraan rakyatnya? Kedepan tentunya akan ada demonstrasi-demonstrasi, di beberapa lokasi sudah terjadi, para nasabah yang merasa sangat dirugikan tersebut. 2. Bidang ekonomi. Restrukturisasi Jiwasraya yang merugikan nasabah akan berdampak pada industri asuransi di Indonesia ke depannya. Kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi akan hilang. Bayangkan asuransi yang milik pemerintah saja akibat kesalahan manajemen, kerugiannya sebagian dibebankan ke nasabah yang tidak salah, apalagi perusahaan asuransi swasta. Apa kata dunia? Di samping itu secara ekonomi makro, dengan pengurangan manfaat yang didapat dari 5,3 juta nasabah Jiwasraya tersebut artinya menurunkan daya beli para nasabah tersebut. Dalam kondisi ekonomi lesu masa pandemi sekarang, untuk agar kegiatan ekonomi dalam negeri tetap berjalan, pemerintah telah memberi bantuan-bantuan tunai kepada masyarakat dengan tujuan agar daya beli meningkat sehingga ekonomi bisa terus berjalan. Nah, dalam kasus restrukturisasi Jiwasraya ini malah menurunkan daya beli. Apabila pemerintah tetap mendukungnya maka sama saja dengan melawan kebijakannya sendiri. Di Amerika Serikat pada saat krisis ekonomi, pemerintah memberi bantuan kepada beberapa lembaga keuangan swasta yang hampir bangkrut, dengan tujuan agar bisa memenuhi kewajibannya kepada para nasabahnya, dan tujuan besarnya adalah agar mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Nah, ini Jiwasraya merupakan BUMN, 100% milik pemerintah, seharusnya dibantu, apalagi ini berdampak langsung kepada masyarakat luas yang berpenghasilan menengah ke bawah yang dalam kondisi pandemi ini paling terkena dampaknya. Apakah karena pemerintah tidak punya uang? Saya kira tidak mungkin begitu. Karena untuk menyejahterakan rakyatnya pemerintah seharusnya bisa melakukan apapun, termasuk dengan berhutang sekalipun, apalagi ini yang berdampak langsung kepada 5,3 juta nasabah yang bisa saja menanggung 15-20 juta rakyat Indonesia. Tiga. Bidang politik. 5,3 juta nasabah Jiwasraya yang akan dikecewakan oleh konsep restrukturisasi yang sekarang merupakan pemilih dalam pemilihan umum, ditambah keluarganya bisa mencapai 15-20 juta pemilik suara. Apakah pemerintah sekarang akan mengecewakan mereka? Hal ini akan berdampak pada partai-partai yang ada pada pemerintahan sekarang. Akankah partai-partai pemerintah sekarang rela kehilangan 15-20 juta suara? 5,3 juta nasabah. Dari informasi yang saya dapat, forum nasabah korban Jiwasraya sudah diterima langsung oleh KSP Pak Muldoko. Walaupun masalah Jiwasraya ini bukan wewenang langsung KSP, tetapi KSP merupakan pembisik utama bagi Presiden. Diharapkan KSP bisa memastikan Presiden sudah benar-benar terinfo dengan gamblang mengenai konsep restrukturisasi yang jelas-jelas melanggar undang-undang dan merugikan tidak hanya nasabah Jiwasraya tetapi juga bagi seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Presiden bisa memberikan keputusan yang bijak, karena hanya Presidenlah yang Wi-Fi 2 baris. Dari informasi yang saya dapat, forum nasabah korban Jiwasraya sudah diterima langsung oleh KSP Pak Muldoko. Walaupun masalah Jiwasraya ini bukan wewenang langsung KSP, tetapi KSP merupakan pembisik utama bagi Presiden. Diharapkan KSP bisa memastikan Presiden sudah benar-benar terinfo dengan gamblang mengenai konsep restrukturisasi yang jelas-jelas melanggar undang-undang dan merugikan tidak hanya nasabah Jiwasraya tetapi juga bagi seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Presiden bisa memberikan keputusan yang bijak, karena hanya Presidenlah yang bisa mengubah kebijakan yang konon sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR ini.